Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Taufikur Rahmat, ingin menyampaikan perencanaan teknologi informasi yang akan dibuat pada Kober Al-Iman yang berada di bawah Yayasan Al-Iman Gardening Group. NIM saya adalah 12170500048. Perencanaan ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada Majelis 3 ujian komprehensif di bulan Desember tahun 2025. Langsung saja pada latar belakangnya. Di PAUD ini semua administrasi masih dilakukan dengan secara manual, ya, baik itu merupakan buku, kumpulan map atau dokumen, dan kumpulan kartu keluarga. Dan itu juga dikumpulkan juga secara langsung ditulis ulang oleh operator ke dalam sebuah Excel dan tidak ada informasi terpusat. Terus data siswa dan keuangan juga belum terintegrasi karena siswa siswa sendiri disimpan di mana dan data keuangan juga disimpan di bendahara. Risiko kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan juga banyak terjadi di sini, terutama jika ada kesalahan penulisan pada pencatatan di Excel dan juga kesalahan pada identitas ganda karena masalah pada kartu keluarga dan administrasi pada saat pendaftaran. Terus maka dari itu di Kober Aliman di sini diperlukan perencanaan teknologi informasi yang berpusat untuk membantu administrasi sekolah. Selanjutnya, tujuan penelitian saya ini, saya ingin menyusun perencanaan untuk PAUD ini terutama pada teknologi informasi. Saya juga akan mendukung pengolahan data siswa pada Kober Aliman dan mendukung juga administrasi keuangan berupa laporan yang akan diserahkan nanti. Terus saya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selanjutnya, adalah profil Kober Aliman dulu. Nah, Kober Aliman ini sudah berdiri sejak tahun 2008 dan Kopertus ini berlokasi di Desa Cangkuang Wetan. Dan sudah disampaikan juga bahwa Kober ini merupakan suatu organisasi yang berada di bawah Yayasan Aliman Gardening Group. Dan untuk tahun sekarang, sayang sekali hanya mempunyai jumlah siswa sebanyak 18 yang akan dibagi menjadi kelas A dan kelas B, di mana kelas A memiliki 10 siswa dan kelas B memiliki 8 siswa. Tentunya, untuk struktur organisasi pada KB ini, saya ini ada satu yang tidak saya masukkan, yaitu komite sekolah, karena tidak termasuk ke dalam aplikasi yang akan saya buat, jadi saya tidak masukkan. Yang pertama adalah kota yayasan, bertugas untuk mengawasi dan melihat laporan yang akan diberikan oleh ketua pengelola, terutama laporan keuangan dan laporan administrasi, serta data siswa. Tapi sepertinya tidak akan diberikan data siswa, hanya laporan keuangan dan laporan administrasi. Berikutnya adalah ketua pengelola yang bertanggung jawab untuk mengedit dan membuat laporan keuangan serta laporan administrasi siswa. Ada juga operator yang berhubungan dengan penginputan data untuk semua data, baik dari keuangan maupun dari data siswa, dan bendahara yang bertugas untuk membuat laporan dan memasukkannya ke dalam aplikasi Arkas yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini juga merupakan batasan masalah dari perencanaan teknologi informasi saya karena eh, apa yang saya buat tidak akan menggantikan Arkas karena Arkas itu sudah dikelola oleh pemerintah. Lalu ada guru yang nantinya akan bisa melihat data-data mengenai siswanya sendiri. Selanjutnya adalah proses bisnis berjalan as is. Awal dasarnya itu kita dari orang tua, nanti kan akan ada pencatatan manual, itu berupa pengumpulan dokumen dan kakak yang akan dimasukkan ke dalam Excel oleh operator PAUD dan rekap dan laporan manualnya yang akan disiapkan oleh operator PAUD dan direview oleh ketua pengelola lalu diserahkan kepada ketua yayasan. Nah, ini adalah usulan saya nanti untuk bisnisnya. Pertama-tama mungkin dari orang tua masih sama, masih berupa uang pendaftaran, kartu keluarga dan semacamnya serta dokumen pendukung. Tapi nantinya akan langsung masuk ke dalam sistem informasi PAUD yang akan saya buat nanti. Dan nanti juga dari sistem informasi PAUD nanti akan masuk ke dalam basis data yang terpusat yang bisa diakses oleh eh, admin-admin tertentu dan juga hak-hak akses tertentu yang nantinya akan bisa dikelola oleh pengelola PAUD dan juga oleh yayasan bisa dipantau. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Di sini pasti akan ada analisis kebutuhan sistem. Sistem itu memerlukan beberapa kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan sistem itu harus bisa mengolah data siswa. Terus terus ada juga harus bisa mengolah pencatatan iuran orang tua dan ada ringkesan dana BOSP. Untuk
penghasilan pada Kober Aliman ini hanya didapatkan dari dua cara atau dua jalur. Yang pertama adalah pencatatan iuran dari orang tua yang merupakan 25.000 per bulan. Lalu selanjutnya adalah pemberian dana BOSP dari pemerintah yang dilakukan dua kali dalam 1 tahun yang biasanya pada bulan Januari dan pada bulan Juli. Dan kita juga harus menyiapkan keamanan dan kemudahan bagi pengguna. Selanjutnya perencanaan teknologi informasi. Nanti akan ada beberapa modul yang diwajibkan pada teknologi informasi yang akan saya berikan. Yang pertama adalah modul data siswa. Itu yang pasti harus ada karena di sana mencakup beberapa beberapa tabel penting seperti nama, terus NISN, NISN, NIS dan data orang tua juga. Terus kedua modul administrasi keuangan yang nantinya akan digunakan oleh ke bendahara untuk mencatat dan melaporkan pengeluaran dari satuan. Eh, Selanjutnya adalah pengaturan hak akses pengguna. Kita juga harus membedakan karena hak akses pengguna dari ketua pengelola, ketua yayasan, operator, dan bendahara, serta guru itu beda-beda semua, yang dimana ketua yayasan hanya dapat melihat laporan, ketua pengelola bisa melihat dan mengedit laporan, serta data siswa pada kedua kedua hal. Ketiga adalah operator yang bisa menginput data siswa dan mengedit serta memberikan laporan awal. Yang keempat adalah bendahara yang dimana dia bisa menginput dan mengedit data keuangan yang digunakan oleh organisasi. Selanjutnya, eh, yang terakhir, guru hanya bisa melihat data siswa saja, tapi tidak bisa mengedit dan tidak bisa melihat laporan keuangan. Selanjutnya, sistem yang akan dibuat itu berbasis web. Kita mungkin akan menggunakan hosting yang lebih terjangkau, seperti beberapa hosting provider yang menjamin. Tentunya bebas, bisa jadi dari Hostinger atau mungkin Arenhost yang biasa saya pakai sendiri. Untuk pengecekannya bisa menggunakan mobile device karena akan membuat sistem berbasis web yang friendly terhadap mobile device. Dan karena apa sih, PAUD dan organisasi ini hanya memiliki satu teknologi yaitu laptop yang secara resmi terhitung dalam ATK-nya, di kita membuat sistemnya itu berdasarkan laptop dan kita juga ingin membuat kemudahan bagi para guru atau ketua pengelola dan ketua yayasan untuk mengeceknya. Jadi kita juga menggunakan mobile device sebagai referensi. Selanjutnya adalah arsitektur sistem. Arsitekturnya itu berdasarkan client server ya. Jadi dari client langsung ke server. Terus servernya itu sebagai pusat data. Jadi tidak perlu ada perantara. Kalau akses itu bisa melalui perangkat laptop untuk PAUD dan bisa melalui perangkat mobile atau mobile device untuk para guru dan ketua yayasan. Nah, setelah itu kesimpulannya itu semoga sistem informasi yang saya buat ini bisa menjawab permasalahan administrasi PAUD, terutama ketika ada banyak double double data dan kesalahan penulisan pada penginputan data ke dalam Excel. Dan ini juga akan mengurangi kebutuhan dari penulisan manual dan mengurangi kesalahan terutama ketika ada bantuan dan ketika ada laporan keuangan. Ini juga mendukung transparansi saya sendiri dari kobernya agar bisa dipantau oleh semua anggota dan semua yang berhak mengaksesnya. Ya, terima kasih. Segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.